It's my first night out with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggriani Jusasni dari Pendidikan Biologi 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum yang sudah saya kerjakan, yaitu melalui pengamatan dari beberapa sumber video di YouTube dikarenakan keterbatasan kita di masa pandemi ini, sehingga kita tidak dapat melaksanakan praktikum secara langsung. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi hewan jantan, yaitu pada mencit atau mus musculus, yang kedua ayam atau Gallus domesticus, yang ketiga pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Pada mencit, saya menemukan sistem reproduksinya, yaitu terdapat penis, yang dimana penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi sebagian besar pada hewan mamalia. Penis ini juga memiliki tugas ganda, yaitu dapat mengeluarkan urin dan untuk meletakkan semen atau sperma ke dalam saluran reproduksi mencit betina. Kemudian terdapat testis, yang dimana testis ini merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian ada uretra yang merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi yang terdapat di penis. Selanjutnya ada vas deferens yang merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung ke kelenjar fosfat yang berfungsi sebagai penyangkut sperma untuk menuju ke vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini berfungsi sebagai tempat penampung sperma atau yang disebut sebagai kantong semen yang berjumlah sepasang dan dapat menghasilkan getah yang berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma yang bersifat alkali. Fungsinya adalah untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian saluran ejakulasi yang merupakan saluran pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Yang terakhir ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran pendek yang berkelok keluar dari testis dan berfungsi untuk menyimpan sperma dan mematangkan sperma. Kemudian pada pengamatan yang kedua, yaitu pada ayam, ditemukan 2 buah testis yang berwarna putih kekuningan yang berada di dalam tubuh ayam. Testis ini ukurannya itu tidak konstan karena dia akan dapat membesar ketika musim kawin tiba. Dan biasanya ukuran testis yang sebelah kiri itu lebih besar daripada ukuran testis yang di sebelah kanan. Fungsi dari testis ini untuk menghasilkan sel sperma dan juga dapat menghasilkan hormon testosteron, dan testis dibungkus oleh lapisan tipis transparan yang dinamakan lapisan albutin. Testis ini terdiri dari 3 jaringan interstitial, yaitu tubulus seminiferus, seileidik, dan sel setori, yang dimana tubulus seminiferus ini berfungsi tempat terjadinya spermatogenesis, sedangkan seileidik sebagai tempat sekresi hormon steroid, androgen, dan juga testosteron. Kemudian pada sel setori berfungsi untuk menghasilkan nutrisi pada sperma. Kemudian ditemukan ada yang namanya epididymis, yang merupakan saluran panjang dan berkelok keluar dari testis. Dan epididymis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaput atau kepala, corpus atau tubuh, cauda atau ekor. Fungsi dari kaput ini sebagai penyimpan sel sperma sementara, sedangkan corpus sebagai pematangan sel sperma, dan bagian cauda sebagai penyalur sperma dari testis ke vas deferens. Kemudian terdapat vas deferens, yaitu berfungsi sebagai alat transportasi semen menuju ke kloaka. Selanjutnya terdapat kloaka yang biasanya disebut sebagai tempat pengeluaran feses, yang biasanya kloaka ini disebut sebagai saluran 3 muara karena dapat berfungsi sebagai tempat membuang feses, pembuangan cairan urin, dan juga
sebagai saluran reproduksi. Penelitian selanjutnya yaitu pada ikan mas. Untuk menentukan sistem reproduksi pada ikan mas, ada beberapa cara agar kita mudah dalam menentukan dan melihat apa saja dan di mana saja organ reproduksi pada ikan tersebut. Yaitu dengan cara kita mengikuti alur dari anus ikan tersebut, sehingga terlihatlah itu apa saja organ yang terhubung langsung ke anus ikan tersebut, yaitu seperti terdapat testis yang berbentuk lonjong dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Testis ini berhubungan langsung dengan vas deferens dan juga urogenital. Testis menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, dan kemudian vas deferens akan menyalurkan sperma tersebut ke urogenital. Dan urogenital nanti akan mengeluarkan sperma tersebut melalui saluran anus atau lubang reproduksi. Letak testis ini di bagian dorsal bagian tubuh. Nah, testis ini juga berwarna putih kekuningan dan berbentuk panjang lonjong atau longitudinal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil laporan praktikum tentang sistem reproduksi hewan jantan pada mencit, ikan mas, dan ayam. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.